Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah menyebarluaskan edukasi trading dan membantu trader Indonesia untuk menghasilkan profit secara konsisten, tidak peduli saat market naik ataupun turun. Nah, selain itu kita juga mempunyai visi dan misi dari perusahaan kami. Visinya yaitu menjadi training konsultan independen terpercaya dalam industri perdagangan berjangka di Indonesia maupun di mata internasional. Misinya itu apa sih? Misinya memberikan pengetahuan dan informasi kepada publik agar lebih mengenal dan mengetahui dunia investasi, khususnya di industri pialang berjangka. Memberikan training atau edukasi seputar market industri perdagangan berjangka. Memberikan konsultasi dan berinvestasi, terutama pada industri perdagangan berjangka. Saya ingin menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud saham. Saham adalah sebuah surat bukti berharga atas pemilikan dari usaha tersebut. Jadi saat kita sudah membeli saham itu kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Apa aja sih yang bisa dimiliki, yang kita bisa miliki sahamnya? Mungkin kakak tahu nggak nih kalau misalnya kita pengen beli saham itu perusahaan apa aja? Ada yang tahu nggak di sini? BCA. Ada yang tahu nggak nih? BCA. BCA ya. Terus ada apa lagi nih? Unilever. Terus ada apa lagi nih? BBRI. Ya, BBRI. Nah, itu benar sekali yang disebutkan oleh kakak-kakak semua. Karena yang kita beli perusahaannya saham itu yang berbentuk TBK. TBK itu apa sih? Terbuka. Nah, langsung aja ya. Nah, di sini nih ada rekapitulasi performa signal saham. Nah, kita bisa melihat nih rekapitulasi performa signal saham dari PT Platinum Profit International. Di sini jika saya menyebutkan PT Platinum Profit International, kalian harus menjawab Lord and Win. 1, 2, 3. PT Platinum Profit International. Oke, baik, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, langsung aja nih ke acara inti kepada Bapak Prasetyo Hadi, tempat dan waktu dipersilakan. Semuanya selamat siang semuanya. Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit tadi yang dialami dari Pak Diki tadi untuk kita ulang karena bagian saya belum ya, karena kan tadi begitu sudah ya. Nah, jadi sama seperti Pak Diki tadi, ketika saya mengucapkan pada pelajaran Profit Internasional, teman-teman silakan bantu saya dalam menjawab learn and win. Nah, kita coba ya. Pada pelatihan Profit Internasional. Oke, kita bisa tepuk tangan buat kita semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih teman-teman semuanya, apakah ada yang sudah memiliki akun saham sebelumnya? Kalau ada, mungkin bisa ngatung dulu. 1, 2, ada lagi? 3. Nah, ada 3 ya Pak. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang belum memiliki akun saham, nah, jadi memang nggak ada salahnya juga kita belajar dengan tema yang akan saya bawa pada hari ini, yaitu perdagangan kosong. Nah, karena memang kan metode follow dari perdagangan harga saham. Dalam arti kata gini, setiap transaksi saham itu pasti ada yang namanya volume. Volumenya ini akan mempengaruhi apakah saham tersebut sedang ramai atau tidak. Dengan tujuannya apa? Kalau harga saham sedang ramai, berarti saham tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan untuk hari berikutnya, bahkan dalam beberapa waktu ke depan. Di situ nanti kita bisa, saya di sini nanti akan memberikan contohnya juga, videonya juga seperti apa, dan juga metodenya seperti apa dengan tema perdagangan kosong. Nah, oke. Sebelumnya memang pada pelajaran Profit Internasional untuk pembahasan saham sudah sering kita laksanakan event-event mengenai edukasi pembahasan saham. Nah, di sini juga ada beberapa contoh foto yang sudah kita dokumentasi pada bulan Agustus di tahun 2020. Tentu saja di saat masa pandemi seperti ini juga kita terus berupaya untuk memberikan edukasi mengenai pembahasan saham. Tujuannya apa? Supaya teman-teman semuanya yang ingin melakukan transaksi saham merasa terbantu dengan informasi yang dari Badan Pelajaran Profit Internasional berikan. Nah, jadi ini di bulan Agustus sudah kita laksanakan. Di situ juga euforianya sangat
setiap agendanya setiap beberapa bulan sekali kita akan terus konsisten untuk memberikan pembahasan mengenai saham. Nah, dalam pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apakah bandar saham itu ada? Lalu poin yang kedua, mendeteksi broker beli dan jual. Yang ketiga, memahami cara big player masuk. Big player ini dalam arti kata adalah bandar saham atau yang biasa disebut dengan market maker. Nah, yang keempat adalah melihat book order siluman. Book order siluman ini salah satu cara metode untuk supaya kita terpancing membeli saham dengan psikologis yang akan kita rasakan. Nanti akan saya berikan contohnya juga di dalam gambaran tadi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan informasi dulu mengenai istilah dari bandar saham. Bandar, siapakah dia? Lalu dari mana asalnya? Nah, bandar memang sih agak serem ya. Kita dengar bandar itu kayak istilah perjudian gitu kan. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar bandar judi, bandar segala macam. Nah, kalau di saham ada juga istilah bandar, tapi konteksnya berbeda dengan yang ada di masyarakat umum. Istilah bandar ini mereka orang yang memiliki dana besar. Biasanya orang yang memiliki dana besar ini bisa berupa manajer investasi, perorangan, bahkan perusahaan BUMN dan juga perusahaan di luar BUMN yang memiliki dana besar, dia akan masuk ke pasar saham. Tujuannya apa? Supaya dia juga mendapatkan profit dari pergerakan harga saham. Nah, kita baca dulu istilahnya untuk bandar saham ini. Saham itulah yang ternilai pertama kali. Memang kita mendengar agak berkonotasi negatif. Kenapa? Karena istilahnya adalah bandar, kan? Nah, bila kita membacanya, namun sangat besar perlu mengetahui mengenai metode bandarmologi. Nah, bandarmologi berasal dari kata bandar dan mologi yang dapat diartikan. Jadi kata mologi ini adalah pengetahuan atau ilmu. Sehingga istilah bandarmologi adalah cara untuk mengidentifikasi kemana arah perdagangan saham atau pergerakan transaksi yang sedang dilakukan oleh pemain, dalam arti katanya pemain besar yang memiliki dana besar, pada saham yang sedang dilirik oleh kita sendiri, tentunya para pelaku pasar. Jadi gini, ketika kita ingin membeli saham, pasti kita akan screening saham. Oh, saya sudah menemukan nih, salah satu contohnya misalkan saham Citra. Citra itu memiliki saham karena Citra ini adalah perusahaan TBK. Ada kode sahamnya adalah CTRA. Nah, dari kode saham CTRA ini kita tracking apakah sedang terjadinya akumulasi atau malah sedang terjadi distribusi. Akumulasi dan distribusi ini mampu mempengaruhi psikologis kita dan juga mampu mempengaruhi melihat pergerakan harga saham dalam beberapa hari ke depan. Nah, nanti kita juga akan saya coba di sini buat teman-teman semuanya, kita coba screening saham ala bandarmologi untuk mengetahui apakah ada yang sedang terjadi akumulasi atau malah sedang distribusi. Kita lanjut ya. Nah, bandar saham atau market maker yang lebih sering dikenal dengan sebutan bandar. Dalam dunia saham, siapapun itu baik perseorangan, kelompok, institusi atau siapa saja, di mana mereka mempunyai cukup dana dalam jumlah yang sangat besar, Jadi ya tadi ya, kita tujuan masuk ke pasar saham tentunya untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan tambahan income dari penghasilan yang sudah sebelumnya kita miliki. Nah, jadi tentu saja perusahaan-perusahaan big fund, manajer investasi, atau juga seperti asuransi, mereka memasukkan dananya ke pasar saham untuk mendapatkan profit, tentunya untuk bisa menambahkan modal ataupun mendapatkan laba dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang dapat digunakan untuk menguasai sejumlah lembar saham suatu perusahaan yang beredar di pasar, sehingga mempunyai cukup power untuk mengatur harga lewat permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut di pasar.
Nah, di sini saya coba gambarkan. Gambar A ini adalah ikan-ikan yang kecil ini, yang biru-biru yang di gambar A itu adalah retail. Retail dalam arti kata apa? Para pelaku pasar yang memiliki dananya kecil. Dalam arti kata kecil, setiap transaksi tidak sampai miliaran atau di atas 100 juta. Biasanya yang big fund ini sekali transaksi saham sudah kelihatan dana yang masuk itu nggak sedikit, sangat besar. Mereka pun memiliki berbagai cara supaya tidak terdeteksi oleh para retail. Nah, dalam contoh ini saya memberikan informasi bahwa yang biru-biru ini adalah retail, yang orange ini yang ikan besar adalah big player atau market maker. Nah, dalam transaksi saham, retail ini terkadang juga membeli saham yang sudah dimiliki oleh market maker. Bayangkan, misalkan gini, market maker yang ikan besar ini dia sudah memiliki saham, lalu dia jual, dan yang belinya itu adalah para retail. Nah, kalau untuk yang gambar yang B, yang menjual sahamnya adalah retail, yang sedang melakukan pembelinya adalah big player. Biasanya ini terjadi ketika harga saham mengalami akumulasi dan pergerakannya tidak begitu jauh. Biasanya masih ada area sensitifnya. Nah, kurang lebih seperti ini bayangannya. Kalau teman-teman ingin lihat tempat bayangannya. Nah, yang B ini adalah barter, R ini adalah retail. Ini proses ini biasanya sedang distribusi. Kita bayangin atau kita coba perhatikan yang B ini adalah mereka market maker yang memiliki dana besar, transaksinya besar, dia masuk ke pasar saham. Nah, dalam kasus ini sedang terjadi distribusi. Ada yang tahu distribusi itu apa? Ada yang tahu? Distribusi apa? Nah, distribusi itu para pemegang saham atau dalam arti kata ini sedang melakukan penjualan. Kalau akumulasi itu sedang mengumpulkan barang. Kalau distribusi itu orang yang sedang berjualan. Dalam arti kata ini dia melempar lembar sahamnya untuk bisa dijual dan dibeli oleh para pelaku pasar yang lainnya. Dalam kasus ini, yang B ini adalah istilahnya, maka saya sebagai bandar, saya sedang mengantri jual, dan yang membelinya adalah para retail. Para retail siapa? Yang memiliki dananya kecil. Jadi saya sudah berjualan dengan jumlah yang banyak, dan yang membeli saham saya adalah para pelaku pasar yang memiliki dana jutaan ataupun transaksinya lebih kecil dibandingkan saya. Bisa saja saya satu orang transaksi saham semisal 200 juta. Teman-teman semuanya pada beli saham yang punya saya, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Setelah diakumulasi, penjualan punya saya. Jadi saya lepas barang, teman-teman yang beli punya saya. Itu adalah namanya distribusi. Jadi saya sedang melakukan penjualan. Nah, fase distribusi apabila di sisi selnya hanya sedikit perusahaan sekuritas, tetapi di sisi buynya tersebar ke banyak sekuritas. Nah, jadi biasanya kalau dalam mendeteksi bandarmologi, penjualnya ini hanya sedikit jumlahnya, tidak banyak, tapi jumlah transaksinya itu sangat besar. Namun berbeda dengan para data dari pembeli. Yang pembeli ini biasanya jumlahnya besar, jumlahnya banyak, tapi volume transaksinya kecil. Nah, ini artinya sedang adanya distribusi. Dia juga memberikan rekomendasi di portofolionya saya memiliki saham bekas. Ketika dia memamerkan kode saham tersebut, wah, Mas Kaisang punya saham bekas. Itu pengikutnya Mas Kaisang di Twitter, oh Mas Kaisang punya saham bekas, berarti Mas Kaisang anaknya Pak Presiden di saham bekas agak sedikit nih. Saya apalagi di situ dikasih tahu di portofolionya yang udah misalkan di harga 2.000 untuk saham bekas. Harga saat ini saham bekas ada di 2.050. Yang artinya apa? Posisi saat ini harga saham bekas belum mengalami kenaikan. Yang baru masuk, yang baru punya harga saat itu masih berpotensi untuk mengalami kenaikan.
tidak mungkin dalam arti ini tidak mungkin juga Mas Kaisang menjual saham Pegas yang dia beli di 2000 dijual di 2050. Profitnya nilainya secara persentase sangat sedikit. Biasanya yang bertransaksi saham dia akan memiliki review itu untuk jangka yang dalam harga pergerakan yang masih jauh. Ini saya kasih bayangan ini. Mas Kaisang beli saham Pegas di 2000. Saya membayangkan Mas Kaisang ini membeli saham di 2000, terus dia berpeluang kecil kalau dia jual di harga saat ini di harga 2050. Pasti berpeluang besarnya adalah dia akan menjual saham Pegas lebih dari area harga 2050. Anggaplah di 2200. Berarti masih ada 150 poin harga saham belum mengalami kenaikan. Pas harga sahamnya ada di harga 2050, teman-teman melihat wah Mas Kaisang beli sahamnya di harga 2000, harga saat ini di 2050, belum begitu terlalu jauh, saya ikutan beli. Ketika satu orang ikutan beli, yang lainnya ikutan beli juga, harga saham mengalami kenaikan. Nah, harga saham naik, itulah yang dinamakan dengan metode saham-ologi. Jadi dia memberikan kode saham yang bertujuannya apa? Ketika para pengikut yang membaca saham yang dia kodekan tersebut dibantu harga saham ini supaya mengalami kenaikan. Nah, ini biasa terjadi oleh satu sponsor dan juga Mas Kaisang. Nggak hanya dua ini, sebenarnya masih ada lagi artis yang menjadi influencer saham. Ada yang ingat beberapa minggu lalu yang dipanggil oleh otoritas jasa keuangan yang tahu yang diangkat, ada lagi Ari Lasso, ada lagi Raisa juga dipanggil, lalu sahamnya kayak bukan ada di bursa. Saya cari kode sahamnya nggak ada di bursa. Nah, Ari Lasso sama Mas Raffi Ahmad dia memberikan informasi saham, kalau nggak salah saham MCAS ya. MCAS dia memberikan wah saya punya saham MCAS di menginformasikan di media sosialnya. Apalagi seperti Ari Lasso dan Mas Raffi Ahmad ini memiliki follower yang banyak. Ketika dia memberikan kode saham tersebut, orang pada melakukan mengikut beli juga, sehingga harga saham terjadi mengalami kenaikan. Dan walaupun sebenarnya saya menilai saham MCAS ini secara valuasi, secara hutang ini secara fundamental saham MCAS ini kurang baik. Namun kenapa harga sahamnya bisa mengalami kenaikan tinggi? Ini tidak sebanding, tidak ada korelasi ketika fundamentalnya jelek, namun harga sahamnya mengalami kenaikan tinggi. Ini adalah kekuatan dari influencer, atau bisa dibilang dari kalau mereka kan udah ada metodenya ya, kayak satu sponsor saham-ologi, kalau untuk Mas Kaisang saham-ologi, tapi untuk Mas Raffi Ahmad sama Ari Lasso, dia kan hanya sebatas influencer saja. Nah, artinya apa? Yang dia berikan tersebut, dia mampu menggerakkan ataupun mampu memberikan sentimen terhadap saham yang kemana? Saya yakin pun seperti Raffi Ahmad dan juga Mas Ari Lasso, dia di endorse saham. Jadi, nih lu gua kasih saham. Ini hanya asumsi saya ya. Dia dikasih di endorse saham dengan jumlah saham yang ya sekira nilainya valuasinya sesuai dengan bayarannya dia untuk bisa dipromosikan pergerakan harga saham. Saya menilai nggak mungkin juga sih Raffi Ahmad ataupun Ari Lasso membeli saham yang secara fundamental jelek. Itu agak nggak mungkin banget. Pasti orang kalau membeli saham kayak kita aja yang ibarat kata kita membeli saham, kita mengecek secara fundamental, kita mengecek secara teknikal. Tapi kenapa mereka yang memiliki dana besar ataupun mereka yang artis lah yang menjadi panutan anak muda, dia membeli saham secara fundamental tidak baik. Namun harga sahamnya mampu mengalami kenaikan 300%. Nah, itu adalah kekuatan dari influencer. Sama halnya seperti kalau satu sponsor dan juga Mas Kaisang. Nah, yang biasanya
yang transaksi saham dengan dana besar ini adalah big fund, ataupun juga bisa seperti manajer investasi, seperti korporat juga dia bisa. Mereka memiliki dana yang besar yang mampu menggerakkan harga saham dan mampu menahan harga saham supaya tidak mengalami penurunan terlalu jauh. Nah, untuk membuat persepsi harga suatu saham memiliki kenaikan harga yang akan berpotensi di masa depan, maka si market maker atau bandar saham harus mengangkat harga saham tersebut. Syaratnya yaitu harus memiliki saham mayoritas di bursa ataupun bisa mempengaruhi si pemilik saham mayoritas. Jadi jelas tidak mungkin dong ya kalau nilai cuma 100 juta bisa menggerakkan harga saham dari perusahaan tersebut. Apalagi saham-saham yang masuk ke kategori saham lapis 1 atau lapis 5. Tentu saja harus memiliki dana yang sangat besar supaya bisa menggerakkan harga saham. Nah, kedua, tidak semua saham bisa ditunggangi oleh bandar. Ya, seperti yang saya singgung di awal, seperti saham Alkitab 5 itu agak sulit sekali ditunggangi oleh market maker ataupun bandar. Biasanya bandar ini dia menggunakan harga saham yang secara harga sahamnya rendah atau bisa masuk ke saham kategori lapis 3 yang secara value-nya dari harga Rp60 sampai harga kurang lebih 200 atau 400 rupiah itu masih bisa digerakkan. Tapi kalau harga sahamnya udah di atas Rp1.000 itu agak butuh dana besar yang harus mereka siapkan. Tapi ya, apakah harga saham yang di atas 1.000 tidak bisa digerakkan oleh mereka? Bisa. Biasanya yang terjadi ini saham untuk yang di atas 1.000, saham Era Jaya atau kode saham Era. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatikan terus sudah transisi saham, kode saham Era di dan nomornya ini selalu mengalami perubahan. Sedang kadang di withdraw, kadang juga ditambah, kadang hanya berupa antrian ringan. Nanti akan saya infokan seperti apa market maker menggerakkan harga saham. Kebetulan saya sudah merekodnya dan saya dapat dan bisa saya buktikan di teman-teman semuanya bagaimana market maker menggerakkan harga saham. Nah, tujuan dari analisa metodologi ini kita bisa menentukan siapa broker terbanyak yang melakukan transaksi beli dan jual, apakah sedang ada di fase akumulasi atau distribusi. Nah, sehingga kita memprediksikan arah harga saham ke depan akan cenderung naik atau turun. Dengan demikian, kita bisa memutuskan akan membeli atau justru menjual atau bahkan menghindari karena berpotensi adanya penggorengan harga saham. Nah, buat saya udah punya akun saham atau belum. Nah, jadi memang untuk metode metodologi ini nanti nggak ada salahnya juga sih untuk bersama masnya belajar di metode ini. Kenapa? Karena saya yakin suatu saat pasti bermanfaat ilmu yang saya sampaikan di awal. Karena memang sebenarnya untuk metode metodologi ini lebih kepada teman-teman yang sudah memiliki akun saham. Karena ini metode untuk menganalisa apakah harga saham ini sedang diakumulasi atau sedang didistribusi. Tapi tidak ada salahnya teman-teman mengetahuinya lebih dulu. Karena kita nggak tahu langkah kita ini akan dibawa kemana. Dan oleh karena itu, saya dulu sebagai pelaku pasar baru, saya sebenarnya ini waktu pas beberapa tahun yang lalu saya sedikit cerita. Mungkin sama halnya kayak masa kayak lainnya. Ketika saya mengikuti event, saya sebagai orang baru belajar saham, ingin belajar saham. Yang saya pelajari pertama itu langsung ke analisa teknikal dan analisa seperti ini, metodologi. Memang di saat di event tersebut saya bingung apa pembahasannya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah memiliki akun saham, saya sudah bertransaksi saham. Oh iya, ini yang dibahas di event sebelumnya. Oh iya, benar nih, ini pernah dibahas di event yang pernah saya ikuti. Jadi nggak ada salahnya. Bahkan kalau dulu saya prosesnya kembali, saya belajar pas masuk di event seminar waktu sebelumnya, masih baru-barunya transaksi saham. Saya ikut di analisa teknikal, terus pas saya udah punya akun saham, saya mau belajar teknikal, saya malah belajar itu yang dasar. Ada sih, kenapa sih teman-teman harus menggunakan saham? Kenapa sih bagaimana cara beli dan jualnya? Malah prosesnya kembali. Nah,
Tapi itu nggak saya sesali karena apa? Ilmu yang saya pelajari dan saya serius ya itu akan bermanfaat di kemudian hari. Jadi insya Allah pasti terpakai oleh manusia. Atau bahkan bisa saja ke 150 jadi jualan. Nah artinya ini masih berpotensi mengalami kenaikan masih jauh. Karena apa? Harga penutupannya ada di 121, sedangkan transaksi paling banyak ada di harga 120. Di situ udah tahu ya cara analisa, cara membaca di dalam metode ini. Nah, kita lihat di sini. Sekarang kita lihat yang dari penjualnya, dari para penjualnya, broker yang mengalami penjualan. Di sini ada kode YG, DX. Kalau yang bayar kita ambil yang paling atas, minimal maksimal 5 saja. Tadi kita hanya 3 saja, tapi maksimal 5 untuk menghitung metode apakah ada akumulasi atau distribusi. Nah, tadi kita hanya ngambil 3 saja, sekarang kita juga ngambil 3 saja. Berarti YG, DX sama IU. Kalau teman-teman di sini 119.000 lot, 98.000 lot, yang ketiga 54.000 lot. Kalau ditotalin berapa sih? Kurang lebih ada sebanyak 250.000 lot. Sedangkan kalau yang ini tadi 350.000 lot. Artinya masih banyak kan para pembeli broker yang melakukan pembelian dibandingkan broker yang melakukan penjualan. Ada yang bingung? Apa ada yang mau nanya sebentar untuk yang kasus ini? Di sini kita lihat 3 data pertama. Kalau ditotalin kurang lebih 365.000. Data 3 ke atas 365.000. Kita buatin tadi saya buatin 365.000. Namun untuk yang ini hanya namun yang ini tiga-tiganya saya jumlahin kurang lebih ada 250.000. Berarti kalau teman-teman lihat di sini ada selisih, berarti masih banyak kan banyak yang dijadikan sahabatnya. Ini cara untuk mengetahui apakah sedang ada metode akumulasi atau distribusi. Berarti saham BWPT tanggal 2 bulan 9 sedang terjadi akumulasi. Dari mana bisa tahu? Dari jumlah transaksi beli dan jualnya ternyata masih banyak para pembelinya dibandingkan penjualnya. Seperti itu. Lanjut. Dalam analisa ini unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah yang pertama, broker yang dominan melakukan transaksi. Seperti tadi kita mengetahui broker yang mana yang lebih dominan beli dan juga jual. Terus selanjutnya, cara broker melakukan transaksi. Cara broker melakukan transaksi, apakah sekali beli langsung hantam 100 juta atau sekali beli langsung hantam 500 juta, atau dari nilai 500 juta itu dia transaksi dipecah menjadi 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 500 juta. Atau juga dia coba untuk memecah juga, dalam arti kata hari ini beli sebanyak 50 juta, besok beli 50 juta lagi, besok beli 50 juta lagi sampai dengan value yang sama di angka 500 juta. Jadi setiap market maker yang memiliki dana besar, dia transaksi sahamnya metodenya berbeda-beda. Ada yang langsung 500 juta beli di harga satu harga langsung berat 500 juta ada juga yang caranya dipecah, sekali beli 10 juta di harga yang sama, beli lagi 10 juta, beli lagi 10 juta sampai 500 juta. Bisa juga mereka belinya coba lebih dengan nilai yang sedang, 50 juta sekali beli, 50 juta lagi sekali beli sampai 500 juta. Itu untuk menutupi frekuensi dia biar tidak terdeteksi. Karena
dana besar, dia nggak mau juga dong harga sahamnya turun. Kalau harga sahamnya turun, yang memiliki dana besar sekalinya turun, bocornya berapa? Minusnya berapa? Masuk berapa juta? Jadi metode dalam melakukan transaksi yang memiliki dana besar itu yang pertama bisa langsung semuanya full over, bisa, tapi jarang. Bisa juga dia mencoba menyamar seperti retail, seperti para teman-teman semuanya yang memiliki dana terbatas, beli 10 juta, beli 10 juta, 10 juta terus dicicil sampai 500 juta. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dalam 500 juta ini dia bagi menjadi 10 kali frekuensi, 50 juta, 60 juta, 50 juta, 60 juta, sampai 500 juta. Jadi teman-teman juga harus tahu seperti berbeda dengan retail. Kalau retail sekali beli, saya punya uang, ingin beli saham 5 juta, sekali beli 5 juta. Ya. Mau beli lagi, nanti aja dulu deh, kalau harganya turun. Terus kalau naik, ya udah berarti profitnya persentasenya dari 5 juta yang kita punya. Jarang sekali retail yang transaksi sahamnya sama dengan pemikiran dari mereka yang memiliki dana besar. Jarang sekali. Biasanya saya yakin benar teman-teman semuanya pun sama. Nanti yang kalau teman-teman punya akun saham yang belum punya, kalau teman-teman punya uang 10 juta, sudah langsung diberi 10 juta dulu. Nggak mungkin teman-teman pecahin, saya mau beli 1 juta dulu, besok 5 menit kemudian beli 1 juta lagi, beli 1 juta lagi, nggak mungkin. Paling langsung diberi 10 juta. Terus selanjutnya apa? Udah. Tapi kalau mereka banyak cara karena mereka memiliki dana yang besar untuk bisa menggunakan harga saham. Selanjutnya, yang ketiga, volume dan nilai transaksinya yang sudah terjadi. Nah, jadi dari ketiga analisan unsur-unsur ini, maka jadilah hasil dari transaksi dari pergerakan harga saham itu sendiri. Nah, ini saya ada beberapa saya ambil gambar di grup yang saya buat. Ada yang besar nih, ini istilahnya dinosaurus atau apa jerapah lah. Apa yang ini jerapah, yang ini anaknya jerapah. Jerapah kan lehernya panjang dong kan. Ketika kedalaman ada jerapah, tingginya misalnya 3 meter. Dalamnya kolam ini 2,5 meter. Sedangkan si anak jerapah ini tingginya hanya 1 meter. Ketika anaknya nanya, dalam nggak? Enggak. Kenapa ya? Dia tingginya 3 meter, dalamnya 2,5 meter. Ya, dia beranikan diri nyemplung. Pas nyemplung ternyata kok dalam. Dalam enggak? Kata bandar. Kata kita dalam enggak? Kata bandar enggak. Coba aja nyemplung. Oke, nyemplung terus kok dalam. Nah, ini yang bisa terjadi di pasar saham, berarti analoginya. Nah, jadi ketika teman-teman beli, bisa saja pas teman-teman beli ini, bandar ini sedang melakukan penjualan, tapi teman-teman membeli saham dari mereka yang sedang berjualan. Jadi kalau ada orang yang jual, teman-teman beli, terus harga turun, berarti harga teman-teman ini posisinya lagi naik. Posisi teman-teman ini lagi nyangkut di atas, mereka sudah berjualan, mereka sudah keluar dari saham yang dia punya, sedangkan yang harga di atas itu punya teman-teman semua yang beli. Nah, nggak mau kan maksudnya kayak gitu. Jangan sampai ini terjadi di saham-saham yang kemarin rally tinggi di sektor farmasi. Bahkan ada kejadian ini dari grup, ada yang mencurahkan isi hatinya. Ini efek domino yang terjadi ketika retail menggunakan margin. Margin ini dana yang diberikan oleh broker atau sekuritas. Misal, teman-teman punya uang 1M atau 100 juta, dapat margin 2 kali lipatnya. Bisa kalau 100 juta berarti 300 juta. 200 juta ini adalah uang broker, 100 juta ini adalah uang teman-teman holding. Nah, jadi mereka menggunakan margin uang dari broker. Harusnya kalau teman-teman beli saham jangan menggunakan margin. Buat yang masih baru, yang mau punya akun
10 juta, beli sahamnya 10 juta aja maksimal total. Jangan lebih dari 10 juta. Kalau lebih apakah bisa? Bisa kalau lebih. Tapi tetap minjem uang dari broker atau sekuritas. Kalau teman-teman depositnya 10 juta, teman-teman bakal dapat margin 20 juta di belakang. Jadi kalau teman-teman misalkan beli ternyata totalnya itu 12 juta atau 15 juta, apakah bisa? Bisa. Loh kan saya punya uang 10 juta. Teman-teman 5 juta itu minjem dari uang broker. Namanya margin. Nah, kasus margin ini terjadi dari curhatan yang saya ambil ini. Dia beli di sektor farmasi. Harga saham farmasi seperti Inalf, KF, LDF, IRA, SPC, harga sahamnya mengalami kenaikan kalau di persentase itu lebih dari ribuan persen. Serius, lebih dari ribuan persen harga saham mengalami kenaikan. Tentunya dalam sentimen vaksinasi. Nah, sekuritas melakukan for sale saham farmasitika, tapi nggak bisa dijual. Jadi gini kasusnya, harga saham Inalf, KF, IRA, SPC, harga sahamnya turun. Pas harganya sebelum turun, mereka nasabahnya beli saham dengan menggunakan margin dana tambahan dari broker. Misalkan gini, saya analoginya saya nasabah broker, saya beli 10 juta di harga 2000. Dan gampang aja ngerti-ngertinya. Harga saham KF di harga 2000 rupiah. Saya beli sebanyak 15 juta. Berarti saya punya uang 5 juta dari broker, utang ceritanya. Nah, harga sahamnya turun ke harga 1.900. Rugi dong saya. Iya rugi. Nah, ketika saya rugi, ada ketentuan dari broker itu kurang lebih 2 hari kalau nggak salah ya, 2 hari. Kalau dia tidak melakukan penjualan akan dijual paksa. Misalkan di portofolio saya ada KF sama Antam. Antamnya lagi profit, KF-nya lagi minus. Yang KF ini saya pakai uang tambahan dari broker, dari margin. Ketika harga saham KF ini turun, udah lewat 2 hari dari ketentuan aturan broker tersebut, harga saham Antam saya bisa dijual paksa sama pihak broker. Kenapa dijual paksa? Karena untuk menutupi pinjaman uang yang lagi sedang floating loss ini. Kan yang 15 juta yang saya beli itu pasti turun, nilainya berkurang menjadi 13 juta. Nah, kalau saya jual 13 juta yang KF, berarti kan saya masih kurang 2 juta. 2 jutanya dari mana? Pihak broker bisa menjual paksa saham Antam saya senilai 2 juta untuk menutupi pinjaman yang sudah saya gunakan. Nah, dalam kasus ini sekuritas menjual saham lain di porto mereka seperti Antam, BRIS, BBKB dan yang lainnya. Retail lain yang pakai margin di Antam, BRIS dan kawan-kawan ikutan boncos juga. Sehingga sekuritas melakukan penjualan paksa saham Antam dan kawan-kawan mereka sampai ARB. Nah, di sini tapi sama kasusnya dengan farmasi. ARB kagak ada bisa kembali sebanyak itu. Jadi gini, saham-saham farmasi yang teman-teman beli kemarin, harga saham farmasi turun, sektor farmasi turun. Terus teman-teman punya Antam, BRIS, segala macam kayak gitu. Nah, ketika ini dijual paksa, saham Antamnya pun ikut dijual. Ketika saham Antamnya dijual paksa juga oleh broker, harga saham Antamnya pun ikut mengalami penurunan. Dan kalau itu orang yang melakukan pakai margin ini lebih dari 1.000 orang, harga saham Antam akan mengalami penurunan juga, itu turun juga. Nah, jadi saya sarankan ini di luar metode metodologi, namun ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena teman-teman semuanya harus paham mengenai istilah margin. Jadi kalau teman-teman punya uang 10 juta, ya udah transaksi saham maksimal dengan 10 juta, nggak usah lebih. Kalau lebih, berarti teman-teman pakai uang dari broker atau sekuritas. Jadi kalau beli, misalkan saya punya uang 10 juta, berapa yang bisa saya gunakan? Ini maksimal 9.900. Udah sisain 100.000 untuk apa? Karena setelah kita melakukan transaksi ada pajak di dalamnya, ada pajak beli dan juga pajak jual. Jadi jangan saya punya uang 10 juta langsung habisin 10 juta. Jangan seperti itu. Jadi maksimal sisain 100 atau 200 ribu rupiah di
modal teman-teman semuanya. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada pergerakan saham kurang lebih seperti ini secara garis besarnya. Harga saham sebelum mengalami kenaikan di sini ada masa akumulasi, lalu adanya keluar dari area dengan resisten, breakout, konfirmasi breakout, lari harga naik. Nah, harga naik ini biasanya pas dia akumulasi ini dana-dana besar sedang mengumpulin barangnya, perintah yang jualan dana besar sedang mengumpulin atau market maker sedang mengumpulin di sini, harga saham yang naik didorong oleh para retail. Retail pun lalu selanjutnya ikutan membeli saham karena tadi kasusnya seperti ini, ketika harga di bawah ini anggaplah 120, di atas 150, yang paling atas 150 rupiah. Gak mungkin yang bawah ini dijual di tengah-tengah di barisan kita, pasti target dia akan jauh juga. Nah, ketika ini sudah keluar, retail pun ikut masuk, ikut masuk. Yang tadi disebutkan di sini kurang lebih bergantung sama, ikut masuk harga yang belum terlalu jauh, pas harga yang udah tinggi, barulah distribusi. Distribusi ini orang sudah mulai melakukan penjualan atau istilahnya distribusi. Distribusi ini orang mereka yang beli di bawah sudah melakukan penjualan dari atas. Dan kalau sudah terjadi di atas, waktunya untuk koreksi. Koreksi ini biasanya terjadi ketika mereka sudah melakukan take profit, terus pas sudah melakukan take profit, harga saham turun, dan yang baru beli di atas, ikutan dampaknya juga, waduh harga sahamnya turun. Jadi saya jual rugi aja ini, ketika dia melakukan penjualan rugi, itu juga akan membebani harga saham tersebut untuk bisa melakukan penurunan. Potensi penurunan juga masih ada. Jadi harga yang saham naik masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Atau salah satu contohnya ini akumulasi, terus dibuat cantik pergerakan harga sahamnya naik, harganya naik, mereka melakukan take profit, lalu kembali lagi minimal setengahnya dari harga sebelumnya. Nah, bagaimana wilayah masuk? Nah, ini tadi seperti saya singgung di awal, dia bisa menyicil, bisa juga melawan arus saat terkoreksi. Jadi harga sahamnya turun, dia bisa juga melakukan pembelian dengan cara nyicil juga, dia bisa. Ya, kalau dia besar sih, ya apapun caranya bisa. Kalau dia punya dana belakangnya banyak kok, berbeda ada dengan para retail. Kenapa metodenya harus teman-teman tahu ya? Teman-teman harus mengetahui transaksi mereka kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya tidak memikirkan presentasi. Orang yang kadang juga ada orang yang individu sifatnya, dia sekali transaksi saham bisa miliaran rupiah, bahkan di atas ratusan juta rupiah. Ketika dia melakukan pembelian, dia tidak memikirkan persentase. Naik sedikit dia langsung cut, naik 1%, 3% langsung dijual. Ada contohnya, nanti akan saya berikan. Bisa juga menggunakan antrian siluman. Antrian siluman ini ketika harga bid volume dan over volume, ada antrian di situ, bisa saja antrian dicabut, di withdraw, pindahin di harga paling bawah. Itu juga bisa. Ini ada di video, nanti akan saya